Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylviana Dewi, NIM 1903211000053. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar output dan pasar input. Pada pasar output terdiri dari pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan juga pasar oligopoli. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Adapun karakteristik pada pasar persaingan sempurna, yang pertama yaitu jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Karena jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak, maka tindakan yang dilakukan oleh seorang penjual atau tindakan yang dilakukan oleh seorang pembeli tidak akan dapat mempengaruhi harga pasar. Yang kedua yaitu harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam pasar persaingan sempurna, jika permintaan jauh lebih kuat daripada penawaran, maka harga yang terbentuk di pasar persaingan sempurna adalah sangat tinggi. Dan sebaliknya, jika jumlah penawaran jauh lebih banyak dari jumlah permintaan, maka harga yang terbentuk di pasar adalah harga yang rendah. Yang ketiga yaitu barang yang di pasar sangat homogen. Setiap perusahaan dalam pasar persaingan sempurna menjual produk yang identik, yang juga bisa disebut barang homogen. Ciri penting dari karakteristik ini tidak begitu banyak, sehingga barang itu sendiri persis sama persis, tetapi pembeli tidak dapat membedakan apapun. Secara khusus, pembeli tidak dapat mengetahui perusahaan mana yang menghasilkan produk tertentu. Tidak ada nama merek atau fitur pembeda yang membedakan produk dengan perusahaan. Dengan demikian, tidak ada perusahaan yang dapat membebankan harga dari barang yang telah diterima oleh perusahaan lain. Jika mereka mencoba untuk membebankan harga yang lebih tinggi, maka pembeli akan segera beralih ke barang lain yang merupakan pengganti yang sempurna. Yang keempat yaitu pelaku mudah keluar masuk pasar. Jika penjual merasa mendapatkan keuntungan yang baik di pasar tersebut, maka penjual dapat dengan mudah memasuki pasar atau sebaliknya. Jika penjual merasa bahwa di pasar ia tidak mendapatkan keuntungan, maka dia bisa keluar dari pasar. Yang kelima yaitu pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang pasar. Pada kurva pasar persaingan sempurna, fungsi permintaan yang dinotasikan dengan di demand kemudian memiliki slope yang negatif, sedangkan fungsi penawaran yang memiliki slope positif namanya pasar. Berarti di situ terdapat pertemuan antara permintaan dan penjualan atau permintaan dan penawaran, dan harga yang terbentuk di pasar. Ketika kurva permintaan dan kurva penawaran saling berpotongan, jadi berpotongan antara kurva permintaan dan penawaran ini merupakan kesepakatan antara produsen-produsen dan konsumen-konsumen yang ada di pasar tentang satu produk tertentu. Dalam hal ini, harga keseimbangan adalah di P bintang. Kemudian jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sebesar Q bintang. Proses terbentuknya keseimbangan harga ini tidak serta-merta, tetapi ada proses tawar-menawar antara produsen-produsen dan konsumen-konsumen yang ada di pasar tersebut. Kemudian misalnya saja jika harga yang berlaku di pasar sebesar P2, maka jumlah barang yang diminta hanya sebesar Q1. Kemudian sementara pada tingkat harga P2, jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak, sehingga yang terjadi adalah kelebihan jumlah penawaran. Maka harga barang tersebut akan terdorong ke bawah dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Karakteristik pasar monopoli yaitu hanya ada satu penjual dengan banyak pembeli di pasar. Karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih ke penjual lain meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. Yang kedua yaitu tidak ada substitusi produk yang mirip. Barang yang dihasilkan oleh seseorang produsen atau seorang monopolis hampir tidak memiliki substitusi produk atau sulit untuk ditemukan produk substitusinya yang memiliki kemiripan. Karakteristik yang ketiga yaitu terdapat hambatan masuk pasar. Terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Hambatan yang ada dapat berupa undang-undang, teknologi, mutakhir yang dimiliki, modal yang sangat besar, dan lainnya. Yang keempat yaitu produsen atau penjual bertindak sebagai penentu harga.
Penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai dengan keinginannya. Pada kurva monopoli, di pasar monopoli, kurva permintaan memiliki slope yang negatif. Kemudian, kurva marginalnya, reviewnya memiliki slope yang negatif juga. Tetapi besar slope tersebut 2 kali lebih besar daripada kurva permintaan. Kemudian, jika kurva biaya dan kurva marginal cost seperti ini, maka harga itu akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. MR sama dengan MC. Jadi MR berpotongan di MC, maka jumlah output yang bisa dihasilkan oleh seorang monopolis adalah sebesar Q bintang. Pada jumlah barang sebesar Q bintang ini, maka seorang monopolis akan menjual barangnya sebesar P bintang. Dalam hal ini, maka penerimaan seorang monopolis sebesar OQ bintang, B dan P bintang. Sementara untuk menghasilkan OQ bintang, biaya yang harus dikeluarkan sebesar OA. Jadi persatuannya sebesar OA, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan adalah OA, C, dan Q bintang. Dengan demikian, maka dalam proses monopolis, seorang produsen akan mendapatkan keuntungan sebesar A, C, B, dan P bintang. Pasar monopolistik. Karakteristik pasar monopolistik yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat banyak perusahaan. Seperti pada pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Karena banyaknya produsen, maka tiap-tiap produsen memiliki pangsa pasar atau market share yang cenderung kecil. Yang kedua yaitu komoditas yang dihasilkan berbeda jenis. Contohnya, di pasar monopolistik ada pasar sampo, pasar sabun, pasar baju. Masing-masing produk memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan setiap konsumen mampu membedakan produk tersebut berasal dari produsen A atau produsen B atau produsen C dan seterusnya. Yang ketiga yaitu perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Hal ini disebabkan karena jumlah perusahaan cukup banyak, sehingga kalaupun perusahaan tersebut memiliki kekuasaan untuk menentukan harga, tetapi kekuasaannya sangat tidak mutlak seperti pada pasar monopoli. Yang keempat yaitu rendahnya hambatan masuk pasar. Sama seperti pasar persaingan sempurna. Dalam pasar monopolistik, produsen dapat bebas masuk dan keluar pasar. Bebas masuk dan keluar pasar yang dimaksud adalah tidak ada halangan bagi produsen baru yang ingin menjual produk mereka dalam pasar atau produsen lama yang ingin keluar dari pasar. Yang kelima yaitu persaingan promosi sangat aktif. Karena produk yang ada pada pasar monopolistik cenderung serupa, maka produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka masing-masing untuk meyakinkan konsumen. Produsen harus melakukan trik pemasaran yang tepat, seperti membuat kemasan yang lebih mewah, memberikan insentif seperti bonus produk lain, ataupun melalui iklan-iklan yang menyatakan bahwa produk mereka lebih baik dibandingkan produk lain yang serupa. Kurva monopolistik. Bentuk kurva dari pasar monopolistik mirip dengan pasar monopoli, hanya saja perbedaannya adalah kurva permintaan pada pasar monopolistik lebih elastis dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian lereng kurva permintaannya lebih landai dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian, keuntungan seorang monopolistik akan terbentuk jika terjadi persamaan antara marginal cost dengan marginal revenue. Dapat dilihat dari kurva monopolistik ini, marginal cost dan marginal revenue-nya terbentuk pada titik E, maka jumlah barang yang dihasilkan oleh monopolistik sebesar Q bintang. Sementara jumlah harganya, harga yang akan dijual adalah ditarik dari Q bintang ke kurva permintaan harga yang akan dijual oleh produsen sebesar P bintang. Sementara seorang monopolistik akan menghasilkan produk Q bintang dengan biaya sebesar OC persatuannya, sehingga jika ditotal merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh seorang monopolistik sebesar OQ bintang, B dan C, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh seorang monopolis adalah CP bintang, A dan B.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasar input. Pada pasar input terdiri dari pasar persaingan sempurna dan juga pasar monopoli. Kurva pasar input persaingan sempurna sama dengan pasar marginal value product of labor, yaitu tambahan output sebagai akibat dari tambahan input yang memiliki bentuk slope yang negatif, di mana MPL kali P atau MVPL didapatkan dari perkalian antara marginal product dan harga produk. Jadi nilainya semakin lama semakin turun. Dapat diketahui marginal product memiliki bentuk seperti huruf U yang terbalik, yaitu ada titik maksimal. Setelah itu penambahan input justru menurunkan penambahan outputnya. Marginal product jika dikalikan dengan harga, maka akan menghasilkan marginal value product. Marginal value product inilah yang merupakan kurva permintaan tenaga kerja pada pasar persaingan sempurna. Kurva pasar input monopoli. Perusahaan monopoli akan terus menambah jumlah pemakaian inputnya sepanjang tambahan penerimaan yang diperoleh dari penambahan input tersebut masih lebih besar dari biaya yang dalam hal ini adalah upah tenaga kerja atau W. Pada perusahaan monopoli, nilai MR-nya selalu lebih rendah dari P pada berbagai tingkat produk, sehingga kurva MRPL selalu lebih rendah dari MVPL pada berbagai tingkat pemakaian input. Pada kurva tersebut ditunjukkan bahwa jika upah tenaga kerja sebesar 3.000, maka perusahaan monopoli akan menggunakan tenaga kerja sebesar L1 atau pada saat MRPL sama dengan W, sedangkan perusahaan bersaing sempurna akan menggunakan tenaga kerja sebanyak L2 atau pada saat MVPL sama dengan W, terlihat pada L1 kurang dari L2. Dengan demikian penjelasan tentang pemetaan pasar output dan juga pasar input. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.